Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Dan ingat, patuhi protokol kesehatan. Rajin cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ananda yang muslim membacakan basmalah dan ananda yang non muslim berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ananda semua, ketemu lagi kita pada semester kali ini dengan kompetensi dasar yaitu sistem layanan usaha. Nah, dalam sistem layanan usaha ini nanti yang akan kita bahas adalah tentang konsep-konsep pelayanan prima. Nah, sebelum itu, baiklah kita lihat dulu kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan kompetensi dasar menerapkan layanan usaha dan melakukan layanan usaha. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran beserta materi apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan Ananda dapat atau memperoleh 6 poin ini. Silakan dibaca supaya untuk meningkatkan daya bacanya. Oke, sekarang kita lihat materi apa saja yang akan kita pelajari pada sesi ini. Materi kita pada pagi hari ini hanya dua. Yang pertama pengertian dan tujuan pelayanan prima, yang kedua konsep pelayanan prima. Tapi materi ini sangat banyak mengandung pengetahuan-pengetahuan yang akan kita kupas tuntas nantinya. Pernah Ananda mendengar tentang pelayanan prima? Mungkin kalau untuk pelayanan Ananda sering mendengar dan kita juga sudah mempelajari apa itu pelayanan, apa itu layanan. Nah, kalau pelayanan prima atau bahasa marketingnya yaitu service excellent. Nah, pengertiannya adalah pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan sehingga dapat menimbulkan rasa puas pada pelanggan. Jadi ini adalah pelayanan yang terbaik kita berikan kepada pelanggan. Inilah yang dimaksud dengan pelayanan prima. Nah, nanti akan kita lihat abis ini adalah tujuan dari pelayanan prima itu sendiri apa. Oke, sekarang kita lihat tujuan dari service excellent itu sendiri. Atau tujuan dari pelayanan prima itu apa? Yang pertama adalah untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. Karena berdasarkan pengertiannya tadi bahwa kita akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya, maka akan lahirlah nanti pelayanan yang bermutu tinggi. Nah, karena kita memberikan pelayanan yang bermutu tinggi, maka nanti akan timbul keputusan daripada pihak pelanggan agar segera membeli barang atau jasa yang ditawarkan pada saat itu juga. Nah, yang ketiga, karena pelayanan kita itu sebaik-baiknya pelayanan, maka nanti itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau jasa yang kita tawarkan. Sedangkan tujuan yang keempat adalah untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu di kemudian hari terhadap produsen. Nah, sementara tujuan yang kelima adalah untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. Tentu, pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan adalah pelayanan yang berkualitas tinggi atau pelayanan yang sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah tujuannya untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya. Jadi pelanggan tidak merasa diabaikan di sini. Yang ketujuh adalah untuk mempertahankan pelanggan. Jadi ini adalah tujuan daripada service excellent. Oke, dalam menjalankan sebuah usaha, mendapat kepercayaan dari para pelanggan itu sangatlah penting. Kenapa? Mereka para pelanggan akan turut serta mempromosikan perusahaan tersebut karena mereka puas dengan layanan yang diberikan. Nah, untuk itu kita perlu tahu bagaimana cara memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah melatih kemampuan komunikasi secara handal
untuk memahami apa yang pelanggan inginkan dan dalam berbicara dengan pelanggan. Jadi dengan ada kemampuan komunikasi yang bagus dan sangat baik, kita akan bisa memahami apa yang diinginkan pelanggan dan kita pun bisa berkomunikasi atau good communication dengan pelanggan. Yang kedua adalah mendengarkan keinginan pelanggan dengan seksama dan mencatat segala kebutuhannya dengan kemampuan komunikasi yang prima. Ketika pelanggan menyatakan keluhannya, sebaiknya kita diam, mendengarkan, dan itu dicatat apa saja yang menjadi kebutuhan dari pelanggan itu. Nah, semua ini bisa kita lakukan kalau kita memiliki kemampuan komunikasi yang bagus atau good skill communication. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan yang efisien dengan bertanggung jawab terkait keluh kesah, saran, kritik daripada pelanggan. Yang keempat, melakukan pendekatan personal dengan pelanggan. Artinya di sini cobalah berbicara dengan pelanggan seperti berbicara dengan teman, jadi tidak terlalu formal. Yang kelima adalah membina hubungan baik dengan pelanggan. Nah, salah satu cara untuk membina hubungan baik dengan pelanggan, kita kalau itu menggunakan media WhatsApp, kita akan menanyakan setelah pelanggan membeli, kita akan menanyakan apakah mereka puas atau bagaimana dengan produk kita. Nah, inilah cara memberikan pelayanan yang prima terhadap pelanggan kita. Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Nah, pelayanan prima dilakukan oleh pengusaha atau pebisnis itu agar para pelanggannya percaya dan tetap loyal kepada perusahaannya. Nah, di sini ada 5 cara juga bagaimana cara yang dilakukan agar pelanggan selalu loyal. Yang pertama adalah memberikan perhatian khusus kepada para pelanggan, baik sebelum terjadi transaksi pembelian maupun pasca pembelian. Yang kedua adalah menciptakan hubungan dengan pelanggan yang saling menguntungkan. Yang ketiga adalah mencatat semua pelanggan yang pernah membeli produk dan mencoba melakukan follow up pasca pembelian pertama. Ini tujuannya sebenarnya untuk menanyakan bagaimana tanggapan mereka terhadap produk kita, apakah puas, tidak puas. Yang keempat adalah menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas pelanggan. Misalnya dengan menawarkan diskon khusus bagi pelanggan. Yang kelima, memberikan keuntungan bagi pelanggan yang setia. Misalnya dengan membuka program reseller untuk para konsumen yang tertarik memasarkan produk perusahaan. Nah, inilah cara yang dilakukan oleh perusahaan agar pelanggan selalu loyal. Nah, sekarang kita lihat konsep dari pelayanan prima itu sendiri. Yang pertama, ada namanya pelayanan prima berdasarkan konsep attitude atau sikap. Yang kedua, pelayanan prima berdasarkan konsep attention atau perhatian. Yang ketiga, pelayanan prima berdasarkan konsep action atau tindakan. Nah, 3 dari konsep pelayanan prima ini nanti akan kita bahas, akan kita kupas satu persatu, dan semuanya berhubungan dengan bagaimana cara mengatasi pelanggan, bagaimana membuat pelanggan, bagaimana menghargai pelanggan. Kita bahas terlebih dahulu pelayanan prima berdasarkan konsep sikap atau attitude. Ini merupakan atau yang disebut juga dengan pelayanan yang diberikan kepada calon pelanggan dalam upaya membantu melakukan kegiatan pembeliannya. Nah, berdasarkan konsep sikap, untuk mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggan, perlu memperhatikan kemampuan diri dan penampilan diri seseorang. Nah, jadi berdasarkan attitude, maka itu ada terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, pelayanan dengan penampilan serasi. Yang kedua, pelayanan dengan berpikir positif. Yang ketiga,
pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai. Nah, nanti pelayanan bentuk-bentuk dari konsep sikap ini akan kita bahas lagi satu persatu. Apa sih itu pelayanan dengan penampilan serasi? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi adalah bentuk dari konsep sikap tadi atau attitude tadi. Yang pertama adalah pelayanan dengan penampilan serasi. Nah, hal-hal yang dapat mendukung penampilan serasi itu antara lain yang pertama adalah berhias serasi. Yang dikatakan berhias serasi ini adalah cara seseorang dalam berhias. Jadi tidak berlebihan dan tidak terkesan norak. Yang kedua adalah berbusana serasi. Nah, berpenampilan serasi dapat dilihat dari cara berpakaian atau berbusana. Agar dapat berbusana dengan rapi, maka seseorang harus memperhatikan mode, warna, corak dari jenis pakaian tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ekspresi wajah. Nah, keramah tamahan, sopan santun, penuh perhatian, dan ekspresi wajah yang sungguh-sungguh itu merupakan aset yang sangat berharga daripada penjual dalam menawarkan produknya. Yang keempat adalah berbicara. Nah, jika berbicara dengan pelanggan, hendaknya memandang dan mendengarkan apa yang diutarakan oleh pelanggan. Nah, inilah hal-hal yang mendukung, ada 4 hal yang mendukung penampilan serasi yang merupakan bentuk dari pelayanan prima berdasarkan konsep attitude atau sikap. Bentuk pelayanan berdasarkan attitude atau sikap tadi yang keduanya adalah pelayanan dengan berpikir positif. Nah, pelayanan berpikir positif ini di sini adalah tidak mencari atau memanfaatkan kelemahan pembeli. Nah, sikap atau hal-hal yang perlu diperhatikan penjual dalam menghindari sikap atau memanfaatkan kelemahan pelanggan itu yang pertama adalah berusaha menciptakan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas barang. Yang kedua, selalu bersikap jujur dengan menghindari sikap berbohong atau menipu pelanggan. Yang ketiga, selalu bertindak rasional dan profesional. Yang keempat, selalu bersikap adil dan bijaksana dengan tidak menjual barang tiruan atau imitasi atau barang yang sudah kadaluarsa. Nah, ini pelayanan dengan berpikir positif itu supaya tidak memanfaatkan pelanggan, ada 4 tadi. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah berpikir positif itu adalah tidak bersikap a priori. Apa sih itu tidak bersikap a priori? Di mana pelayan atau penjual yang melayani pelanggan dengan sikap a priori itu menunjukkan bahwa ia tidak menggunakan cara berpikir yang positif seperti acuh, tak acuh, masa bodoh, atau tidak perhatian, dan itu dapat menyebabkan pelanggan menjadi tersinggung dan kecewa atau merasa jengkel dan bahkan tidak mau datang lagi. Nah, yang ketiga adalah melayani pelanggan dengan terhormat. Nah, melayani pelanggan secara terhormat itu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah seperti biasa, menyapa dengan ekspresi wajah tersenyum saat pelanggan datang. Yang kedua, bertanya dan mencatat keinginan pelanggan. Yang ketiga, memberikan penjelasan yang berkaitan dengan keperluan pelanggan. Yang keempat, menyiapkan segera barang-barang yang diperlukan oleh pelanggan. Yang kelima, mengusahakan dengan baik kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Nah, inilah bentuk dari pelayanan prima berdasarkan konsep sikap yang kedua, yang juga kita uraikan satu persatu. Pelayanan prima berdasarkan konsep sikap atau attitude yang ketiga adalah pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap menghargai pelanggan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan pelanggan. Yang kedua, bersikap hormat, ramah, dan digunakan tutur kata yang baik dan santun. Yang ketiga, setiap menghadapi pelanggan, gunakan istilah 3S, senyum, sapa, dan salam. Yang keempat, selalu menjaga perasaan pelanggan dan berbicara jujur.
Yang kelima, kita melayani pelanggan itu sigap, cekatan dalam membantu keinginan pelanggan. Yang keenam, selalu tenang dan sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Keluhan pelanggan tidak akan dapat kita hindari. Makanya kita harus tahu cara menangani keluhan pelanggan yang efektif atau secara efektif. Nah, di sini ada 4 cara untuk menangani keluhan pelanggan secara efektif. Yang pertama, mendengarkan seluruh keluhan yang disampaikan pelanggan. Yang kedua, tenang dan sabar. Berbicara dengan gaya yang santai. Yang ketiga, fokus terhadap solusi. Jadi tidak fokus terhadap emosi. Yang keempat, mencatat keluhan sebagai evaluasi. Artinya jika pelanggan itu mengeluh ke kita, berarti dia pengen perusahaan kita meningkatkan kualitas atau mutu daripada produk kita. Nah, di sini kita lihat lagi contoh sikap a priori dalam pelayanan yang harus kita hindari dalam rangka menangani keluhan pelanggan ini adalah yang pertama, sikap acuh tak acuh dan masa bodoh terhadap kolega dan pelanggan. Yang kedua, sikap angkuh dan tidak sabar dalam melayani kolega atau pelanggan. Atau kalau sekarang orang menyebutnya dengan ngebosi. Bosi banget sih gitu. Yang ketiga adalah menganggap remeh kolega atau pelanggan. Jadi tidak ada sikap menghargai pelanggan di sini. Nah, inilah cara menangani keluhan pelanggan secara efektif. Baik, tanpa terasa sampailah kita di penghujung materi kita. Materi kita untuk sesi hari ini sudah berakhir. Maka sebelum berakhir, Bu Reja akan simpulkan apa saja tadi yang kita pelajari. Yang pertama, yang pasti kita sudah mempelajari apa sih itu pengertian pelayanan prima atau service excellent, yaitu pelayanan yang sebaik-baiknya yang akan kita berikan kepada pelanggan. Nah, yang kedua adalah tujuan pelayanan prima atau service excellent itu sendiri, yang salah satunya tujuannya adalah memberikan kepuasan dan mempertahankan pelanggan. Yang berikutnya kita sudah mempelajari juga cara memberikan pelayanan prima yang terbaik kepada pelanggan seperti apa. Terus cara yang dilakukan agar pelanggan itu loyal kepada kita seperti apa yang akan kita lakukan. Terus kita juga sudah mempelajari konsep pelayanan prima yang pertama, yaitu konsep pelayanan prima berdasarkan sikap atau attitude. Nah, nanti untuk sesi berikutnya kita akan lihat pelayanan prima berdasarkan attention dan pelayanan prima berdasarkan action. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Ananda yang muslim membacakan hamdalah dan ananda yang non muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, see you next time. Have a nice day. Bye bye.